Dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayo fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artina makanannya anjeun sadayana ka ahli zikir, ka ahli ilmu, lamun anjeun taterang ulah ning ilmu, ulah ning pengetahuan agama, kapetir ge lamun can nu aya nu nganter kasasa. Contohna babeda. Betul be? Betul? Ulah ning soal ilmu dan agama yang begitu gelapnya kita. Al ilmu nurun. Al ilmu nurun. Awas kamu ulas sampai naik. Al ilmu nurun jelas sampai naik dusun. Al ilmu nurun teh ilmu adalah cahaya. Wih. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Kalau orang sudah punya cahaya, hatinya terang, hidupnya terang. Bagaimana kita di dalam kehidupan yang gelap? Kalau kita punya cahaya, kita akan tahu kita harus jalan kemana. Bayangkan di saat orang kita gelap, orang yang harus dagang, kita harus punya ilmu dagang, betul? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika engkau menginginkan tentang dunia, maka kamu harus tahu ilmunya. Dagang harus tahu ilmunya. Lamun dagang ukur modal, duit boga aing cenah belanja naon, ulah hese meuli bae cilok. Boga 100 juta meuli cilok, sakampung. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, daganglah tinggal dagang, untung tidak ada apa-apanya. Kalau sudah tahu ilmunya, ibadahnya jalan, usaha usolli. Usaha. Jadi punya modalnya duit, doa, usaha, iman dan takwa. Alhamdulillah. Ada doanya, ada usahanya, ada iman dan takwanya. Dari mana kita mendapatkan dan kemana akan kita tasarufkan? Inilah orang yang sudah tahu ilmunya. Wa man aradal akhirata falibil ilmi. Kalau engkau ingin tahu tentang akhirat, harus tahu ilmunya. Ya, belajarlah kepada orang yang tahu ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika engkau menginginkan keduanya, maka wajib fa'alaihi, maka wajib kamu tahu ilmunya. Alhamdulillah. Dunia dapat, akhirat dapat. Dunia senang, akhirat senang. Seperti jamaah manakib, waktunya dagang-dagang, waktunya istiqomah. Berarti jamaah manakib sudah mengamalkan hadis Rasul, maka akan bahagia hidupmu dunia akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Wa qala aidon wa qala nabiyyu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Semoga kumpulnya kita menjadikan kasih sayangnya Allah. Jika kita berpisah dari satu kampung ke kampung yang lain, berkumpul di tempat ini, dari kampung satu dari yang lainnya, Allah kumpulkan di tempat ini. Bukti kita bahwa di sini adalah turun rahmatnya, turun cintanya. Semoga engkau kumpul, engkau yang didatangkan oleh Allah, semua Allah tambahkan kecintaannya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nengok kan? Ayo bawa nenu lewat nengok ente. Karena mau nengok dia kayak ditutup ke dengnya. Pakai layar. Nengok tuh. Nengok nggak? Bener janji ya. Jadi di sini tuh yang makanya nanya mau di sini apa di belakang? Takut nengok doang. Ya udah di sini aja. Tapi inilah Allah lagi nguji jamaah. Kalau orang wiridan di musola, di masjid, di tempat pesolatan, itu belum luar biasa. Tapi orang masih bisa wiridan di tempat hiburan. Orang masih bisa wiridan di pinggir jalan. Luar biasa. Betul apa enggak? Kenapa demikian? Abah menghadirkan bagaimana dulu di mana ada dangdutan, itu orang lupa kepada Allah. Betul? Lewat Hawarikul Adat,
lewat ini, lewat itu. Kalau bungkusnya pengajian, masa iya nggak ingat Allah? Tapi kalau tidak dibungkus oleh pengajian, kalau bukan kiai yang mimpinnya, ya ada yang judi, ada yang mabok, ada yang main perempuan. Tapi kalau sudah dibungkus pengajian, tidak mungkin orang yang datang ke tempat pengajian pasti dari rumah pakai kerudung semua. Betul apa enggak? Inilah jawaban Allah lewat zikir manakib, biar orang tidak tergelincir dalam keimanan dan istiqomahnya. Jadi jangan menilainya dari sisi buruknya, dinilai dari sisi kebaikannya, biar kita ada kecintaan kepada Allah. Kalau mencari perbedaan tidak akan ketemu, tapi cari persamaannya, maka akan mencintai satu sama lain. Alhamdulillah. Contoh semalam ayah diurut, tukang urut. Ayah teu nu midek awak ayah. Atau anu nonggongan make juburna. Ngurut lebah suku, lebah kaki ayah, kan dia duduk dari atas kan, berarti ayah huluna di jeburan. Pancek ayah teh munjir main ngurut, kue dipuakan karena hubungan tawa dut gitu. Marah teh kira-kira ngurut kayak dikentutan. Ente, ayah gitu, ente marah sebab saling memahami. Engkau perlu, aku perlu, semua saling memerlukan. Artinya kalau semua mencari persamaan dan saling membutuhkan, tidak akan ada pertentangan. Jangan merasa dibutuhkan, datang ke tempat ini. Contoh, sebelum jamaah yang baru-baru, ada jamaah lama, ada Ibu Isa, ada Temun, ada Ibu Rum, membangun musola karena tidak merasa dibutuhkan, tapi kita saling membutuhkan. Mun rokok teh mah kudu aya korekna, mun korek teh mah kudu aya rokona, lamun aya kiai kudu aya jamaahna, mun jamaah kudu aya kiaina, lamun kiai doang we jamaahna. Ngomong jeung juri. Bener? Aya jamaahna doang, atuh ngobrol dong pasar. Gitu kijal milik rokok teh korekna atau kelenteng sami sebaliknya buka korek ke rokokna, satu sama lain kita saling membutuhkan supaya ada kekompakan. Alhamdulillah. Di saat dibangun umpama ada jamaah-jamaah yang baru, jangan merasa dibutuhkan. Amalmu, ibadahmu, Allah yang akan ganti. Di tempat ini, ayah selalu bilang, jangan dilihat ayah yang nyuruh, tapi Rokib Atid yang akan mencatat semua amal-amalmu. Betul? Yang datang ke tempat ini adalah undangannya Allah, ini adalah kedot-irodatnya Allah. Maka semua yang tanggung jawab adalah Allah. Ibu mungkin yang baru 2 bulan, kemarin ngebangun ini. Ayah dari kemarin, maaf hadirin, umpama saja umpama. Sifat ayah dari dulu, kalau ditinggalkan manusia, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yakin itu. Kita dikecewakan oleh orang, Allah tidak akan mengecewakan kita. Itu ayah dari dulu. Orang membenci kita, Allah tidak akan membenci kita. Makin banyak yang membenci, maka makin besar rasa sayang dan cintanya Allah kepada kita. Itu pegang baik-baik. Kalau orang sudah ada istiqomahnya, ibarat pohon, akarnya kuat, tumbuhnya bagus, pohonnya besar, akarnya bagus, ditebang, kira-kira akan tumbuh nggak? Akan timbul lagi nggak tunasnya? Tunas eta mun urang mah sirung, loba deui teh sirung mah. Tapi begitu orang sudah berhenti istiqomahnya, berhenti keyakinannya, berhenti imannya, tidak ditebang pun mati sendiri. Jamaah manakib mau lewat mana, mau ditebang lewat mana, tapi istiqomahnya masih kuat kepada Allah, yakinnya masih kuat kepada Allah, imannya masih kuat kepada Allah, dia akan tumbuh lagi sirung-sirung, non sirung-sirung teh, akan tumbuh lagi tunas-tunas baru, dan yang lebih bagus tunasnya, yang lebih kokoh lagi, akan menopang ranting-rantingnya lebih kuat lagi. Kenapa? Dan buahnya pun lebih manis ketimbang ranting yang pernah dulu ada. Betul? Dulu umpamanya jamaah Tunjung Ibu Ramlah, lila tengaji, kemana Bu Ramlah tengaji? Sibuk. Ayah nanya, yang bikin sibuk siapa? Orang mencari duit, sibuk karena mencari duit. Orang usaha, sibuk karena usaha. Tujuannya cuma satu, ingin perutnya kenyang. Betul? Biar kebeli beras, biar kebayar listrik,
biar kebeli mobil, biar ini dan ini itu, pokoknya sudah tidak terhitung. Ini itu. Ana urid wa anta turid, innallaha fa'alu lima yurid. Engkau mau, saya mau, tapi semuanya adalah kemauan Allah. Maka Allah yang akan menentukan ketentuan itu. Tidak bisa, kita yang mampu, gak ada yang bisa. Ustaz Burhan tadi menceritakan mujizat punya Nabi diberikan kepada para nabi, karomah diberikan kepada wali-walinya Allah. Nah, untuk siapa barokah? Untuk kita. Contoh kecil. Bagaimana kita mendapatkan barokah kalau kita nggak tahu tentang barokah? Sebelum lanjut, ayat baru buka mukadimah dulu. Betul? Yang sangat ayah hormati, ayat cintai, ayat takdimi, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, Sohibul Barokah wal Karomah wal Fadilah, Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Semoga Abah tambah barokah umur, barokah kesehatan, barokah karomahnya Allah turunkan di tempat ini. Ini bareng pengajian dengan Abah malam ini. Abah sedang tahlilan di Bekasi. Jadi akbaran kayak itu bagus, Abah Yai yang mimpin. Mudah-mudahan rasa kita tersambung kepada beliau yang malam ini. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nggak ada yang bisa. Orang nggak ada cantolan ke guru itu nggak bisa. Dikil manakib ini dikil kendaraan yang paling enak. Mau dibungkus lewat tablik ceramah bisa. Mau pakai tahlilan bisa, selamatan rumah bisa, mau dijadiin ke hikmah bisa, mau apa aja bisa. Kenapa? Karena ini mobil serbaguna. Betul? Umpama jamaah manakib, ada Abu Yanu, ulang ngaji keterangan meningkat Abu Yanu, silakan, itu hak Anda masing-masing. Betul? Tapi ingatkah Abuya itu ibarat kendaraan bis yang besar. Bis pariwisata yang besar, ibu hanya penumpang. Karena penumpangnya kalau ke bagian bangku barang menuntut. Paling ibu di sana hanya melihat dari kejauhan. Ibu di sana hanya ngalap barokah. Kan ngalap kene belum tentu menang. Hello. Begitu ibu datang ke tempat ini, di sini ayah kumpulkan terminalnya, bukan ayah sediakan bisnya. Lalahunan yang ngomong ya supaya kaharti. Bener tuh? Lamun terminal sina naon? Naon deui? Ayo udah ngomong terus ayo. Terminal apa isinya? Ada angkot, betul nggak Pak Bedul? Ada bis, bener nggak? Ada beca, itu di terminal. Ibarat jamaah yang datang ke tempat ini, ayah tidak jadikan penumpang, tapi jamaah semua menjadi nahkoda dan supir masing-masing. Ada yang mungkin di sini baru yang nyupirin angkot, mungkin imana karena sedih angkot. Hello. Ada yang bawa beca, mungkin imana lalahunan kene, karena dibentak seetik aja langsung jemut. Berarti beca kene ya. Hello, tanpa STNK kalau beca. Bener nggak? Dari lawan apa nih kanjeng Nabi? Supaya mantul sekalian lain. Soal apa? Kita gampang hanya tertipu oleh mata kita. Abu Yanu. Saya hadirkan di sini terminalnya. Ibu pulang, walaupun hanya angkot, tapi ibu milik kendaraan. Ibu punya nyetir sendiri. Mana contohnya? Abah Asda dipercaya di masyarakat, Cesoara dipercaya di masyarakat. Bahkan ada di sini ini perkumpulan orang yang bawa angkot ke terminalnya, tapi bukan hanya penumpang. Penumpang kalau tidak ada bangkunya tertinggal dari kepemberangkatan itu. Betul apa enggak? Tapi jamaah ngajak ketinggalan ge, buka mobil sorangan. Lalahunan buka beca ge, geus teuing bari ngegoes. Meureun gitu. Makana yang mahese amat ka kobuli, meureun beca kene. Beca ongkosna murah tuh. Malan beca pemalan bus. Nah mungkin eta anu sedekah karek 2000 tak beca makanya sih sampai. Hello. Karti meureun. Di karti mah. Juga ayah cintai seluruh jamaah manakib, seluruh para asatidz wal asatidah. Alhamdulillah Allah kumpulkan tempat ini juga. Di sini ada Bang Rojik tetap setia hadir di tempat ini. Nah contoh ini di dunia saja, di dunia ini baru di dunia. Jamaah manakib lihat motor bawa masing-masing, ada yang bawa istri, ada yang bawa mobil, bener nggak? Kenapa? Ini sudah dunia ini, sebulan ini. Ini udah nyata ini nanti. Nanti di sana
Ibu akan dijadikan pemimpin, bapak akan dijadikan pemimpin. Pemimpin buat siapa? Buat keluarganya. Ceng, ulah raga kena raka, milu jeung ibu. Gitu kan. Ibu bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya sudah minta ya Allah, saya sudah istiqomah ya Allah, tapi ini ketentuanmu. Anak saya yang begini, anak saya yang begitu. Tapi jamaah nakib yang sudah lama ikut ayah, alhamdulillah ceritanya enak-enak. Ibu yang dipupuknya anak-anak ibarat ciplukan dan rumputnya ikut subur di bawah pohon yang ibu kasih pupuk itu. Amin ya robbal. Walaupun anaknya nggak datang ke tempat ini, mungkin yang sudah jadi pegawai negeri, mungkin yang sudah usaha, karena ibu memupuk pohonnya, makanya rumput yang di sekitarnya, ciplukan yang di sekitarnya akan tumbuh subur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita datang ke sini ini adalah orang-orang pencinta. Betul? Bukan orang-orang pendusta. Apakah orang-orang pendusta? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Menang sahaja dia. Sana mereka sehat, sana mereka yakin, rasakan itu semua. Allah yang memberikan. Ayat tadi cerita bagaimana ibu mendapatkan barokah kalau kita barokahnya sendiri tidak tahu. Contoh, ceng copotkin rokok, tenyau kena rokok, balik menang rokok apa naon? Ayo, hello. Coba bayangkan dikit-dikit ya. Ceng cokotkin rokok. Ceng cokotkin rokok. Henteu nyaho kana rokok. Begitu balik nono di bawah, polah. Mungkin teu nyarak nana. Begitu ya beda. Gitu ya beda. Begitu orang datang tahu yang namanya barokah. Barokah adalah khairun ilahiyun. Kebaikan yang datang dari Allah. Amrun ilahiyun, perkara yang datang dari Allah. Tazidul khair alal khair, dia bertambah dari baik tambah baik. Jadi harusnya dari tadinya tidak yakin tambah yakin, yang tadinya nggak istiqomah tambah istiqomah. Ini sudah barokah. Kalau ngaji tambah berhenti, berarti tidak dapat barokah itu. Betul apa enggak? Karena dia tidak tahu barokah. Kalau dia tahu barokah, ngaji ke tempat ini. Contoh, ini air tidak ada apa-apanya, sama ibu yang air beli di bawah di belakang. Tapi ada keyakinan yang ibu bawa, yang di depan kita doakan. Ibu dengan penuh keyakinan, bukan air yang hebat, tapi Allah. Bahkan ibu tidak saya ajarkan, tidak ayah ajarkan percaya ke ayah. Ini sesat kalau percaya ke ayah. Iman ke ayah itu sesat, tapi bersama ayah iman kepada Allah, bersama ayah percaya kepada Allah, itu baru iman yang mandiri. Jangan percaya ke ayah, sesat itu. Betul apa enggak? Bersama ayah, yuk kita percaya kepada Allah. Pas apa enggak ini? Oke. Di saat itu orang ribut tentang syariat, torekoh, hakikat, marifat. Naon? Oh. Syariat, torekat, torekoh, hakekoh, marifat. Kia bagi bahasa orang syariat, torekat, hakikat, marifat. Syariat, carana, torekat, carana, hakikat, tujuan, kasar, marifat, kenal jeung Allah. Nah, orang-orang yang makrifat itu tidak melihat dari kasat matanya, tapi dia melihat bagaimana siapa yang menakdirkan itu. Kalau ibu melihat hanya kasat mata ayah, ibu akan mental. Masa guguru ke budak leutik, eureun isukan. Lamun keluar dong kenal pot rombeng besok penyeri hati. Kalau ibu datang ke tempat ini lantaran ayah cerita sakit hati, berarti hatimu punya penyakit itu. Datang ke tempat ini yang sakit-sakitnya hilang, jangan tambah sakit. Betul apa enggak? Sampai WA inilah itulah. Seumur umur ayah baru dapat WA begini. Ulah nyebut ngaran deh, ulah nyebut ustad deh nyebut ngaran deh. Sombong amat masih kena butuh nyatu gitu. Maaf hadirin, ayah selalu ngomong ini di depan jamaah. Berarti jamaah kan ayah anggap anak, betul enggak? Orang yang ngumbar di luar, biar kenapa? Karena jamaah yang datang ini tentang hati. Kalau ibu merasa dinasehatin ayah nih kalau ngaji ke abah, dinasehatin abah ngebentak ini itu, ayah selalu seneng. Kenapa? Ayah mah teu manggi dah kieu nu sategas kieu. Ayah lamun jadi ustad, pus buka jamaah, karena ayah kan abah yai kan udah bawa jamaah, Bu. Udah bawa jamaah, udah banyak jamaahnya. Jadi ngarasa teh
Sombong kapanggil abah ge cium pipi bangunnya. Kunaon? Atuh ngaran ge aing boga jamaah mati Banten gitu. Begitu datang, bagaimana abah menjalankan, kita jangan menjadi anak khairun minhu, kita jangan merasa lebih baik dari yang lain. Diumpat terus-terusan. Cek orang ieu mah kapan orang kiai nyarekanan kiai. Bener tuh. Kiai nyarekanan. Makanya mun mau ka dieu copotkeun heula teh kiaina. Mun kaji ka dieu copotkeun heula ustadna. Ayah gini copotkeun ka abin nyebutna jaringan ayah doang, copotkeun ka abin bisi nyeri hate. Halo. Mun mawa aing na ti mana? Aing mah jadi anu, wah tuh nyeri hati aja kan dia mah. Mental ben geus, aing geus titipin ti ku ari. Bisanya. Udah serap geus dulu. Kaku ping cerita ayah. Walaupun diterangkeun ya. Bisa. Eca saya tahan. Katingali kieu. Nah, serap eta. Syariat eta carana, tingali ku ibu. Ieu naon ya? Oh iya naon? Rokok. Rokok. Kabeh butuh contoh. Iya anggap oleh tentang hakikat. Oke balik ke lakunannya. Iya rokok syariatna. Torekotna dibuka. Ibu keur belajar eta salat. Dijalankan ke ibu usoli. Nah, dohor, asar, pencari cing betinya waktu gitu. Dohor. Kalau cing bayi juga tidak waktu. Dohor. Oh, syariat, tarekotna dibuka, dilakonan usoli. Torek, hakikatna kabuka. Oh, iya rok. Tah, sampai ke tujuan. Kumaha tentang marifatna dibeulem ku ibu. Kumaha? Sedot. Isep. Rasanya apa? Asap. Ini rasanya sampurna mil. Rasanya sampurna. Terus koe diomongkeun rasa sampurna mil eta buleud. Henteu. Bener? Beureum koneng henteu. Kumaha mun hayang ngarasakeun? Dikeun kana kae. Kae hari nyaho rasana tentang marifat. Nah, kok kae cas. Dirokok. Oke, rasanya. Jadi kalau ingin merasakan marifat bagaimana yang ayah ceritakan, minum yang ayah minum. Baca anu koyah dibaca. Wirid anu koyah diwirid. Betul? Ayah gerak milu gerak kurang keur ngarasakeun ayah marifat milu marifat. Kena tidak bisa diceritakan bagaimana rasanya rasa rokok itu. Bagaimana rasanya tentang marifat itu. Tidak bisa diceritakan. Kalau kau sudah meminum, kau akan merasakan apa yang kau minum. Pasti ya. Jadi begitu kita sama-sama di sini kerka beneran mungkin contohnya karena kopi. Kumaha rasana kopi diinum ku aya. Amin. Cenah hayang ababana, rasana ku ababana. Kabeh. Oper-oper atuh bah. Karunya anu hayang. Dalam kekur digahayangna. Contoh kopi. Pas beneran anu di luhur mangeuna kopi pas terakhir. Kumaha tah? Inilah jamaah manakib yang di belakang mungkin lagi ngajinya tidur, keyakinannya mungkin pas ampasna. Halo. Jadi walaupun sama duduknya, isi komanya sama, mustajabnya beda-beda itu. Betul enggak? Yang ini udah punya mobil, ieu mancan kene, mungkin keur nginumna diutahkeun deui, karena nginum hampasna. Halo. Mangkana contoh Bu. Eta lamun kopi, eta kopi bisa dieutus di poe deui. Ampasna di poe terus dikudak deui. Pelit amat kudak. Ampas kopi teh di poe deui dikudak deui. Pang pelit-pelit dan jelema eta mah. Woi kasuane seripin. Alhamdulillah. Nah, itu. Rasanya lain-lain sudah. Dari atas mah agak manis-manis, makin bawah makin pahit.
Alhamdulillah. Jadi ayah ajarkan satu. Jadi apa yang ulama-ulama minum, wiridan, istiqomah, sholat, ikutin itu. Beliau punya karomah, maka kita pun akan diberikan kemuliaan. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Beliau yang punya karomah, lantaran kena istiqomah, kita pun sama. Suatu saat akan diberikan kemuliaan karomah itu karena kita istiqomah. Alhamdulillah. Jadi ngaji ini sudah punya kekuatan. Dengan kekuatan cinta tadi, lewat kecintaan itu Allah akan mendatangkan kita, akan memberikan kemudahan. Karena cinta akan menolong di saat kita punya kesulitan. Contoh, ibu boga anak. Ibu ngebelain anak, beli ini, beli itu. Kira-kira ibu minta balasan gak ke anak? Jujur, minta balasan gak? Karena ibu punya kecintaan, ibu bela-belain yang panas kepanasan, kadang ngantuk dibelain ngantuk. Karena ada kecintaan, ibu tidak berharap balasan. Begitupun kita yang datang ke tempat ini tidak membutuhkan balasan, tapi hanya Allah yang akan menentukan takdir itu. Tidak menuntut balas. Aing pernah diberi naon cenah ku ayah, teu mikirna naon, tapi Allah yang punya mau, aku pun punya mau, maka Allah akan bertanggung jawab atas kemauan-kemauan kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibarat begini, ibu boga anak ibu diteke, cerik, ngambek tuh kolot. Hello, ngambek tuh. Ayah sering cerita di dikir manakib ini, majelis dikir ini, Allahumma ansur, ayo, nafahati ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda tahaladai. Baca ngalisuk jadi hari penimah ya. Nutup pintu muka rumah baca. Yang tertulis, waduh, fotokopi di baik. Minggu harap di baik. Harus. Sekali nuturkan baik. Allahumma ansur nafahati ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati audataha ladai. Ya Allah ya Rabbi, gelarkan karidoan sarang rasa-rasa karidoan antos dipasikeun ka ulama-ulama Allah anu rahasia ataupun anu katingali. Tah, najan urang susah baca doa ieu, maka terus dirasakan kusum perjalanan diamparkeun tempat urang. Amin. Di tempat ieu teh contoh. Di tempat ieu aya gaduh gudang. Bosna umpamana Ustaz Burhan. Ya cenah tungguan cenah gudang abi, ieu bosna abi. Kira-kira aya nungguan gudang, aya nu narima, nek ngambil umpamana contohna gudang garam.